lagi dari kelompok 9 dengan saya Aisyah Rahmatulaili NIM 4101421068. Saya Lekira Desa Udani dengan tiket izin terakhir 188. Saya Fitri Ayu Haliza dengan NIM 23040201067. Kami akan mempresentasikan tentang metode simplex maksimum. Berikut presentasinya. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan apa sih definisi metode simplex. Metode simplex itu digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear lebih dari dua variabel. Apa dua variabel itu bisa menggunakan metode simplex? Jelas bisa, tetapi jika kalian lebih gampang atau mudah menggunakan metode grafik, silakan gunakan metode grafik saja. Tetapi untuk tiga variabel ke atas lebih baik menggunakan metode simplex dikarenakan akan susah diselesaikan kalau menggunakan metode grafik. Selanjutnya ada tabel simplex dengan xj, itu adalah variabel per j yang termasuk dalam variabel flag dan struktur. Lalu ada xj1, yaitu variabel yang masuk basis atau program yang masuk basis. Lalu ada c1xat, yaitu variabel buatan t. Selanjutnya ada cc, yaitu koefisien fungsi ketiga untuk variabel per j. Lalu ada f, itu adalah koefisien fungsi ketiga untuk variabel buatan. Lalu ada cb, cb ini adalah koefisien fungsi yang bertujuan untuk variabel yang masuk program atau masuk basis. Lalu ada A1C, itu adalah koefisien variabel per j pada persamaan yang pertama yang satu. Lalu B1 ini adalah kuantitas pada nilai luas kanan batasan sumber daya. Selanjutnya ada Z, yaitu nilai tujuan dengan rumus Z sama dengan C1 kali A10 dan seterusnya dengan FC3 C1. Lalu ada CC, yaitu garis penilaian dengan rumus CC min CC sama dengan CC1 kali A1C kurangi CC dengan F3 dan I adalah kuantitas. Selanjutnya ada langkah-langkah metode simplex masalah maksimum. Yang pertama adalah susun model matematikanya. Lalu yang kedua, susun model matematika baru dengan menambahkan atau mengurangkan variabel slack atau surplus. Lalu yang ketiga, susun dalam tabel simplex program awal. Variabel yang masuk dalam program awal adalah variabel yang membentuk matriks identitas. Lalu yang keempat, pilih kolom kunci yaitu kolom K, di mana mutlak ZK dikurangi CK sama dengan maksimum dari mutlak Z J kurangi CJ untuk J, di mana CJ dikurangi CJ kurang dari 0. Lalu yang keempat, pilih baris kunci yaitu baris ke R, di mana AR0 per ARK sama dengan minimal AI0 per AIK dengan AIK lebih dari 0. Yang kelima, tentukan elemen kunci yaitu A, RK. Yang keenam,
Lakukan transformasi garis kunci yaitu ARJ per ARK untuk setiap J elemen-elemen pada kunci dibagi dengan elemen kunci. Yang ketujuh, lakukan transformasi baris lain yaitu AIJ dikurangi AIK dikali ARJ per ARK dengan I tidak sama dengan R. Bilangan-bilangan pada baris yang akan ditransformasi dikurangi bilangan pada kolom kunci yang bersesuaian dengan baris yang akan ditransformasi dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Yang kedelapan, masukkan hasil transformasi ke dalam tabel simplex baru. Variabel yang masuk dalam tabel baru ini adalah variabel pada kolom kunci menggantikan variabel pada baris kunci dari tabel sebelumnya. Lalu nomor 9, lakukan terus-menerus sampai ZJ dikurangi CJ lebih dari sama dengan 0 untuk setiap J. Jika belum ditemukan keadaan seperti itu, maka proses diulang dari nomor 4 dan seterusnya. Lalu yang ke-10, program optimal jika ZJ dikurangi CJ lebih dari sama dengan 0 untuk setiap J. Yang terakhir, penyelesaiannya terletak pada kolom. Berikut adalah contoh soal. Perusahaan mebel memproduksi dua jenis alat rumah tangga yaitu rangku dan meja. Setiap hasil produksi melalui dua tahap pengerjaan yaitu pemotongan dan perakungan. Untuk pemotongan, tiap rak buku memerlukan waktu 4 jam dan meja 4 jam. Sedangkan untuk perakungan tiap rak buku memerlukan waktu 3 jam dan 2 jam. Laba rak buku per buah yaitu 80.000 dan meja 60.000. Waktu yang tersedia untuk pemotongan 100 jam dan perampungan 60 jam. Perusahaan ini ingin menentukan jumlah produksi masing-masing jenis barang agar memperoleh laba maksimal. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian. Untuk langkah yang pertama dan langkah kedua adalah menyusun model matematika dan model matematika yang baru. Kita misalkan X adalah banyaknya rak buku dan Y banyaknya meja. Maksimal Z sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y. Kemudian harus memenuhi 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Ini adalah kendala pemotongan. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, kendala perampungan. Dan X dan Y lebih dari sama dengan 0, syarat non negatif. Kalau di metode grafik, kita boleh mengubah tanda kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan. Kenapa? Karena di metode grafik mengubah tanda itu digunakan untuk kita menggambar garis di grafiknya, dan garis itu digunakan sebagai batasnya. Nah, tapi kalau di metode simplex nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau di metode simplex 4x ditambah 4y itu 4x ditambah 4y kurang dari sama dengan 100 itu tidak sama dengan 4x ditambah 4y sama dengan 100. Jadi konsepnya itu kayak 4 kurang dari 6 itu kan tidak sama dengan ya, dengan 4 sama dengan 6. Bisa kita sama dengan 6. Bagaimana? Bagaimana caranya? Dengan kita menambahkan sesuatu. 4 yang kurang dari sama dengan 6 bisa jadi sama dengan 6 ketika kita menambahkan sesuatu, yaitu angka 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, begitu pun di metode simplex kita bisa mengubah tandanya menjadi sama dengan, asalkan kita menambahkan persamaan itu dengan sesuatu. Jadi muncullah model matematika baru. Maksimal Z sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. S1 dan S2 ini adalah sesuatunya. Nah, kenapa kita menambahkan 2S1 dan S2? Kenapa kita menambahkan 2 variabel S? S itu untuk slack ya. Slack itu karena dia tuh tandanya kurang dari sama dengan. Nah,
dua kendala, 1, 2. Jadi banyaknya variabel slack yang ditambahkan itu tergantung berapa banyak kendala dari persoalan itu. Nah kemudian kenapa kok koefisien dari slacknya itu 0? Ini kan 0S1 dan 0S2 ya. Nah karena di maksimum Z ini kan itu kan kayak kalau di soalnya itu kan 80.000 X itu kan 80.000-nya sebagai laba ya, laba per rak bukunya. Terus X-nya itu berapa kali produksinya. Nah, untuk S1 dan S2 ini kan dia tuh bisa dibilang kayak sisa gitu. Kalau di persoalan tadi itu kan soalnya kendalanya itu kan tentang waktu ya. Nah, berarti S1 dan S2 ini bisa kita bilang sebagai sisa waktu. Kayak misal sisa waktu 5 menit, sisa waktu 6 menit, yang mana dia tuh bisa digunakan tapi tetap aja dia tidak berkontribusi apapun, tidak membuat kita bisa menambah laba. Itulah kenapa kita kasih koefisiennya itu 0. Kemudian masuk ke HM harus memenuhi yang awalnya 4x ditambah 4 y kurang dari sama dengan 100 menjadi x ditambah y ditambah S1 sisa 1 slack 1 sama dengan 25. 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60 menjadi 3x ditambah 2y ditambah S2 sama dengan 60. Nah, kemudian yang awalnya hanya x dan y yang untuk sebagai syarat non negatif menjadi x, y, S1 dan S2 lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian langkah yang kedua kita menyusun persamaan ini ke dalam tabel sintaks. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memasukkan persamaan tadi ke dalam tabel sintaks. Pertama-tama kita masukkan dulu variabel-variabelnya atau kayak jenis-jenisnya. Yang pertama di sini ada CB. CB itu adalah koefisien dari FT, dari fungsi tujuan yang masuk ke dalam program. Kemudian di sini ada VDB. VDB itu adalah variabel yang masuk dalam program. Kemudian di sini ada key. Jadi kolom key itu adalah untuk keterbatasan. Jadi kayak nilai dari kendalanya, nilai dari keterbatasannya. Kemudian di sini ada variabel X, ada variabel Y, dan tadi kan kita ketambahan dua variabel slack ya. Nah, kita tulis di sini juga S1 dan S2. Kemudian yang atas ini untuk apa? Yang atas itu untuk fungsi tujuannya. Kita tadi kan punya fungsi tujuan 80.000 X ditambah 60.000 Y ditambah 01 ditambah 0 S2 ya. Nah, kita masukkan di sini 80.000 X berarti di sini 80.000 60.000 Y 0 S1 dan 0 S2. Kemudian kita masukkan persamaan dari kendala-kendalanya. Tadi kan kita punya kendalanya yang pertama adalah X plus Y plus S1. X plus Y plus S1 berarti kan masing-masing itu punya koefisien 1 ya. X plus Y berarti plus 1Y plus S1 berarti 1 S1. Nah kemudian tadi kan X plus Y plus S1 sama dengan 25. 25-nya itu kan nilai keterbatasannya. Nah kita taruh di sini 25. Oke, oh iya karena tadi tidak ada S2, X plus Y plus S1. Nah jadi S2-nya kita isi dengan 0. Sekarang masuk ke dalam persamaan yang kedua. Kita tadi punya 3x plus 2y plus S2 sama dengan 60. 3x berarti di sini 3, 2y di sini 2, plus S2 berarti S1-nya 0 dan S2-nya 1 sama dengan 60. Kita taruh di sini. Oke. Nah, kemudian kita menentukan variabel yang masuk ke dalam programnya dulu. Nah, caranya bagaimana? Adalah dengan kita melihat variabel mana yang membentuk materi
ZJ-nya. Nah, bagaimana menghitung ZJ? Menghitungnya adalah dengan kita mengalihkan kolom-kolom ini dengan kolom CB, kemudian dijumlahkan. Jadi kayak misal ada di sini kita kalikan dengan kolom CB yang bersesuaian. Kemudian yang bagian bawahnya juga dikalikan dengan kolom CB yang bersesuaian. Nah, kemudian hasil perkalian itu kita jumlahkan. Jadi misal nih dari sini ya, dari kolom Q ini dikalikan dengan CB, 25 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian bawahnya 60 dikali 0 itu juga sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, C sama dengan 25 dikali 0 dikalikan ini ditambah 60 dikali 0. 60 dikali 0 sama dengan 0. Pun juga dengan seterusnya, 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 juga 0. Nah, karena semuanya dikalikan dengan CB, yang mana CB ini nilainya masih 0, maka ZC-nya juga 0 semua. Langsung kita tulis saja 0, 0, 0. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan ZJ min CJ. Kita tulis di sini ZJ min CJ. Ini adalah pengurangan dari ini ZJ kurangi CJ, fungsi tujuannya, koefisien dari fungsi tujuan. Oke, berarti dari sini ya, 0 dikurangi 80.000 sama dengan negatif 80.000. Kemudian 0 dikurangi 60.000 sama dengan negatif 60.000. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Oke, untuk langkah yang keempat adalah kita menentukan kolom kuncinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita melihat nilai dari ZJ min CJ-nya. Nah, kita lihat yang nilainya adalah negatif. Di sini kan kita punya dua nilai negatif ya dari ZJ min CJ. Ada negatif 80.000, ada negatif 60.000. Nah, dari dua ini kita pilih yang harga mutlaknya itu maksimum. Nah, kalau misal 80.000 itu kan harga mutlaknya adalah 80.000 ya. Kemudian negatif 60.000, harga mutlaknya itu 60.000. Nah, kalau kita tuliskan 80.000 itu kan lebih besar dari 60.000. Ya kan? Nah, berarti kolom X ini adalah kolom kunci. Dia menjadi kolom kuncinya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari baris kuncinya, menentukan baris kuncinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita melakukan penilaian. Nah, bagaimana menghitung penilaiannya? Adalah dengan kita membagi nilai Q-nya dengan nilai dari baris kolom kuncinya. Membagi nilai Q-nya dengan baris kuncinya yang bersesuaian. Jadi misalnya di sini ada 25. Kolom kuncinya kan ini ya. Nah, berarti 25 dibagi dengan 1. 25 dibagi dengan 1. Kemudian begitu pula dengan bawahnya ada 60 dibagi dengan 3. Oke, sudah. Nah, kalau kita hitung 25 dibagi 1 itu kan 25 ya. 60 dibagi 3 itu kan 20. Nah, dari dua ini kita memilih yang nilainya adalah minimum. Nah, ini ada 25 ada 20. 20 itu kan kurang dari 25 ya. Nah, berarti baris dari nilai yang minimum itu menjadi baris kuncinya. Ini baris kunci. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita
baru yang sudah ada di tabel baru. Elemen baru baris kunci. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Bisa kita mulai dari sini ya. Ini kan baris yang mau ditransformasikan ini kan. Nah, kemudian elemen dari kolom kunci yang bersesuaian dengan baris yang akan kita transformasikan kan. Kita transformasikan kan ini. Nah, berarti nanti itu kita mulai dari sini ya. 25 ini dikurangi dengan perkalian dari ini, elemen dari kolom kunci yang bersesuaian dengan baris 1 dikalikan dengan baris baru, baris kunci yang baru. Jadi di sini 20. 25 dikurangi 1 dikali 20 sama dengan 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Nah, jadi ini adalah hasil transformasi baris yang lain dan langsung bisa kita masukkan ke sini. Ini kan nilai dari itu ya. Begitupun seterusnya. Bisa kita hitung. Jadi yang ini ya, 1 dikurangi 1 dikalikan dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian 1 lagi, 1 dikurangi 1 dikalikan 2/3. Kemudian lagi ini 1 dikurangi 1 dikalikan dengan 0. Ini yang ada 1 dikurangi 1 kali 0, 1 dikurangi 0 berarti 0. Oke, 1. Nah, kemudian ini 0 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 1/3. Dengan 0 kurangi 1 kali 1/3, 0 dikurangi 1/3. Berarti minus 1/3. Ini adalah hasil dari transformasi baris lain. Kemudian bisa langsung kita masukkan ke sana. 5 hasilnya 0. Kemudian 1/3. 1 dan negatif 1. Kemudian ini tadi kan S1, kita tulis S1 di sini masih 0 ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita cari lagi ZC-nya, nilai ZC-nya. Nilai ZC-nya kan mulai dari sini ya. 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 20 dikali 80.000 sama dengan 1.600.000. Kemudian ini 0 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1 dikali 80.000 dari 80.000. Kemudian 1/3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 2/3 dikali 80.000 sama dengan 160.000 juga. Nah, ketika kita menemukan ada pecahannya ini, kita tulis saja pecahannya secara utuh. Jadi jangan menulis dengan bentuk desimalnya. Kita jabarkan saja bentuk pecahannya. Kemudian nanti 1 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 dikali 0 0. Negatif 1/3 dikali 0 sama dengan 0. 1/3 dikali 80.000 sama dengan 80.000. Nah, kemudian kita cari ZC
apakah masih ada nilai yang apakah masih ada yang bernilai negatif di sini? Masih ada. Nah, kalau masih ada, berarti kita perlu mengulang ke langkah yang keempat, yaitu mencari kolom kunci, mencari garis kunci, dan melakukan transformasi. Tapi kalau nanti definisinya sudah tidak ada yang bernilai negatif, berarti kita sudah menemukan nilai optimal. Nah, sekarang kita lihat program ini sudah optimal atau belum. Nah, ZC min CC di program ini masih ada yang negatif, maka program ini belum optimal. Maka kita akan ke langkah keempat. Sekarang kita akan kembali ke langkah keempat, yaitu menentukan kolom kunci. Nah, kolom kuncinya itu menurut kalian itu di mana? Di sini, karena ada negatif, maka di barisan kolom yang Y ini adalah kolom kunci. Selanjutnya kita ke langkah kelima, yaitu menentukan penilaian dan menentukan garis kunci. Nah, bagaimana cara menentukan penilaian itu? Yaitu dengan 5 dibagi 1/3, lalu 20 dibagi 2/3. Jadi 5 dibagi 1/3, lalu 20 dibagi 2/3. Ini hasilnya 15 dan ini hasilnya 20. Nah, sudah ketemu nih. Lalu selanjutnya yaitu kita menentukan baris kuncinya yang optimal Nah, selanjutnya kita mencari yang minimal itu baris yang keberapa. Nah, dia baris ke yang 5 ini. Jadi baris kuncinya yaitu di sini. Langkah selanjutnya kita mencari perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Nah, perpotongannya ada di sepertiga ini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mentransformasikan baris kunci, yaitu dengan caranya tadi adalah membagi semua elemen yang ada di baris kunci dengan elemen kunci. Yang pertama ada 5 dibagi 1/3, berarti 15. Langsung kita tulis di sini. Kemudian yang X 0 dibagi 1/3 sama dengan 0. Yang Y 1/3 dibagi 1/3 adalah 1. S1 1 dibagi 1/3 adalah 3. Yang S2 negatif 1/3 dibagi 1/3 adalah negatif 1. Berikutnya adalah karena kita mentransformasikan baris kuncinya ini, yang awalnya variabelnya adalah S1, berarti kita ubah menjadi Y. Nah, kemudian CB-nya berarti kita pakai koefisien yang Y, dari fungsi dan Y 65. Nah, kemudian kita mentransformasikan baris lain. Berikutnya kita akan mentransformasikan baris yang lain, yaitu dengan cara dengan mengurangkan baris elemen-elemen pada baris yang lain dengan perkalian antara kolom kunci yang bersesuaian dengan baris itu dengan baris yang baru. Jadi kayak gini, misal ini ya 20 dulu. 20 kita kurangkan dengan kolom kunci yang bersesuaian dengan baris itu. Seperti ini, 2/3 dikalikan dengan
Kemudian kita mencari zat C-nya itu dengan mengalikan ini dengan ini. Elemen kolom ini dikalikan dengan CB-nya ditambah dengan kolom yang baris yang bawahnya dikalikan dengan CB-nya juga. Berarti 15 kali 10 ditambah dengan 10 kali 87. Sama dengan 1.200. Jadi tentu seterusnya kita langsung saja dalam video
sekarang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi